malaikat ini minta doanya sama iblis. Tapi iblis ini berubah jadi aswala safilin. Tahu sebabnya? Karena al-bughdu 'ala sholihin. Dia benci kepada orang soleh. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, "Man nusahib ya Rasulullah?" Siapa sih orang yang harus kami jadikan sahabat? Yang pertama, man dzakkarakumullah ru'yatuh. Yang mengingat Allah itu kamu dapatkan dengan melihat dia. Jadi kita ngelihat seseorang membuat hati kita itu ingat kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya adalah jangan berkawan dengan orang yang kalau kamu lihat kamu lupa dari Allah. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantikuh. Yang kalau ngomong, kata Nabi Muhammad, itu ilmu kalian nambah. Mafhum mukhalafahnya, jangan duduk sama orang yang kalau kalian bicara, dengar dia bicara, maka ilmu kalian berkurang, alias kalian menjadi orang yang bodoh. Yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amaluh. Kumpullah kamu bersama orang-orang yang kalau kamu lihat dia beramal, kamu semangat juga. Kumpul sama orang yang rajin sholatnya, sama orang yang banyak sedekahnya, sama orang yang rajin ke majelis. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu di zaman jahiliyah, anak perempuan hidup-hidup dikubur sama beliau. Tapi ketika beliau sudah duduk bersama Rasulullah SAW, tangan beliau menyentuh Rasulullah SAW, mata beliau memandang Rasulullah SAW, berubah beliau menjadi atqal atqiya. Sehingga Nabi katakan, laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelah saya, maka nabinya Umar. Padahal dulunya pernah ngubur anaknya hidup. Kenapa bisa begitu? Karena mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya harus cinta kepada orang soleh. Ini kunci betul. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Maula Bukit Duri itu punya kitab namanya Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah. Yang beliau rekam di situ perjumpaan beliau dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Tanggal 29 Jumadil Akhirah tahun 1377. 29 Jumadil Akhirah 1377. Di sini ada yang sudah lahir tahun 1377 Hijriah? Pasti belum ada. Orang Bukit Duri ini Habib Abdurrahman nih. Ketemu sama Nabi Muhammad. Anda baca hadis Nabi, oke. Tahu riwayatnya? Iya. Tapi apakah Anda langsung ngobrol dengan Nabi? Dengan bentang jarak kurang lebih 14 abad, ada di sini yang langsung ngobrol, bercakap-cakap, istifadah, dapat faedah dari Nabi? Ini ada manusia Allah muliakan begitu, dan banyak yang nggak kenal antum ini. Padahal di Bukit Duri orangnya. Dan beliau ini suka ngimpi, bahkan yaqozoh ketemu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Alwi Jamalulail, keramat Mangga 2 tuh. Nah di situ Habib Abu Bakar bin Alwi Jamalulail bilang, ya waladi ana farhan bitartibi fatihatik ba'da kulli sholatik. Wahai Abdurrahman, saya senang sama kamu. Kenapa? Karena setiap kamu sholat fardu, selesai sholat fardu, kamu tidak pernah meninggalkan tartib bacaan Fatihah. Sekarang, siapa yang kita bacakan Fatihah, kita kirimi Fatihah setelah kita sholat? Bahkan terkadang orang tua kita saja kita nggak kirimi Fatihah, apalagi guru-guru kita. Ya ikhwani, kalian generasi yang akan menggantikan kami di masa depan. Tapi kalau kalian tidak kenal dengan aulia Allah, gak kenal dengan zuriat Nabi Muhammad SAW, dan gak punya mahabbah kepada mereka, celaka. Ini yang pertama. Yang kedua, pemuda yang dicintai Rasulullah adalah pemuda yang punya akidah yang lurus. Kita bicara tentang waktu. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Artinya apa? Yang pertama, orang itu nggak akan rugi waktunya kalau dia punya iman yang benar. Ini zaman sekarang hati-hati. Jangan suka mengasosiasikan orang dengan foto. Ingat, kita ini nyembah Allah, bukan nyembah follower, bukan nyembah subscriber. Kita ini nyembah Allah Rabbul Alamin. Kita punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidahnya salafus saleh semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang jarang sekali disampaikan. Maka di penghujung akhir tahun ini, saya ingin mengutip
matan akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah ke-93 sampai 96. Nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarrid bihubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyan. Kami, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat 313 Hijriah. Ini ulama salaf. Termasuk 3 abad terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Hafal 100.000 hadis. Kami, ini kalau kita mau ngikuti mereka. Dan cara selamat kita mengikuti mereka. Kami ini mencintai seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ya ikhwani, seberapa banyak antum kenal dengan sahabat Nabi? Kalau yang antum kenal YouTubers terus antum nggak kenal Sayyidina Abu Bakar, wallahi dzalim antum. Kalau antum kenal dengan Instagram, selebgram, tapi antum nggak kenal dengan Sayyidina Umar, antum nggak kenal dengan Sayyidina Utsman, antum nggak kenal dengan Sayyidina Ali, wallahi rugi antum. Karena masalah ini keimanan. Jadi cinta kepada para sahabat Nabi itu iman. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kami benci kepada siapapun yang membenci mereka. Dan cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, ini agama, ini iman, dan ihsan, kebaikan di atas kebaikan. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi kembali mengatakan, di akhir daripada matan ke-96 itu, beliau mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ fi ashabi Rasulillah SAW. Kalau ada orang ucapannya baik sama seluruh sahabat Nabi. Wa fi azwajihi tahirati min kulli danasin. Dan juga kepada semua istri Nabi ucapannya baik, disucikan daripada keburukan-keburukan. Karena ada aliran yang gak suka dengan istri-istri Nabi. Jadi nomor 1 apa tadi supaya gak rugi? Punya iman. Wa fi dzurriyyatihim al-muqaddasin min kulli rijsin faqad bari'a minan nifaq. Jadi siapa orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala kotoran, maka orang itu telah dibersihkan dari kemunafikan. Harus punya antum itu iman yang benar. Yang terakhir, yang tidak boleh antum tinggalkan adalah sholatul lail, sholat malam. Al-Imam Sa'id bin Musayyab, ini imam ahli hadis abad kedua. Sayyidul Qaum, Sayyidul Ta'ifah ini di kalangan muhaddisin. Top of the topnya daripada ahli hadis abad kedua, itu namanya Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan apa? Innar rajul, ada seorang laki-laki, nggak dikenal orang, nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, nggak terkenal. La yusalli bil-lail. Ini ada orang sholat malam, gak dikenal orang. Faja'alallah subhanahu wa ta'ala fi wajhi nura yuhibbuhu ayyakuna lahu kullu muslim. Karena dia rajin sholat malamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tampilkan cahaya pada wajahnya yang membuatnya dicintai orang Islam. Fayaqulur rajulul ladzi lam yarahu qattu wallahi ana uhibbu hadzal rajul. Maka kalau orang ini keluar rumah, dia ketemu sama siapa aja, maka semua orang yang ketemu mengatakan, demi Allah, saya cinta dengan orang ini. Ikhwani, apakah begitu keadaan kita? Berapa malam lagi yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk antum sia-siakan? Berapa malam lagi yang harus diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita akhirnya mau berkorban, bukan untuk nonton final Piala Dunia, ikhwan. Lihat Al-Habib Ali Al-Habsyi. Resolusinya itu bukan punya rumah baru, mobil baru. Hadza min umuri dunyawiyah. Fadhal, silahkan. Wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Apa Habib Ali Al-Habsyi? Impiannya Habib Ali apa? Resolusinya apa? Ya Rabb, tolong jadikan saya semakin dekat dengan dirimu dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di penghujung daripada tahun ini, yuk sama-sama, yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, jangan bolong-bolong lagi. Yang tadinya sholatnya masih sendiri-sendiri, jangan pernah sendiri lagi. Sholatnya harus berjamaah. Yang tadinya jauh dengan Al-Quran, mulai baca Al-Quran. Lau taharat qulubun nas masyabi'at min qiraatil Quran.
Kalau hati kita bersih, nggak akan pernah kita itu bosan membaca Al-Quran. Terkadang kita beli Al-Quran, ada Al-Quran Asyamil, ada Al-Kamil, ada Al-Hadi, terus kita pajang, kita nggak pernah baca, ikhwani. Ya ikhwani, hadza kalamu Rabbul Alamin. Ini kalam Allah, hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kendaraan yang antum miliki nggak akan bisa nyelamatin antum. Nanti antum kendaraannya nggak pakai roda, namanya keranda. Di keranda tuh ada merek Lexus, di situ ada Mercy, ada di situ. Ingat, i'mal li dunyaka biqadri baqaika fi. Kerja kamu untuk dunia sesuai dengan tenggang waktu. It's about around 60 years, 50 years, udah habis itu kita wassalam. Kalau di atas 60 tahun bukan kehidupan tapi perawatan, itu namanya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Kerja kamu untuk akhirat sesuai dengan batas waktu kamu di akhirat. Dan kita untuk akhirat ini selamanya, ikhwani. Jangan pernah takut berkorban untuk agama Allah Rabbul Alamin. Dan yang terakhir, i'mal lillah subhanahu wa ta'ala biqadri hajatika ilaih. Dan bekerjalah kamu untuk Allah sesuai dengan kebutuhan kamu kepada Allah. Kita butuh kepada Allah, nafas kita butuh kepada Allah, darah kita butuh kepada Allah, tapi kita nggak pernah berdoa kepada Allah. Tapi kita nggak pernah tahajud, bermunajat pada Allah Rabbul Alamin. Hati kita kosong dari Allah Rabbul Alamin, ikhwani. Maka lihat ke dalam hati kita masing-masing. Kaifa yarhalu wa huwa mukabbalun bisyahwatih. Bagaimana ruh kita ingin terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih dibelenggu dengan syahwat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.